Woi. Aku tuh pengen banget makan makanan Jawa, tapi nggak mau jauh-jauh ke daerah-daerah sana, ke Jawa sana. Ngapain jauh-jauh ke Jawa Tengah segala kalau pengen makan makanan Jawa? Pengen. Pengen, daerah sini ada nggak? yang dekat-dekat? Soto-sotoan. Iya. Ada. Apa? Di mana? Itu. Mana sih? Ya, halo. Aduh. Opo iki Mas, opo iki Mas? Oh, enggak, salah. Ini soto Kudus Kauman. Berarti ini asli Kudus. Asli Kudus, Oh, Kauman tuh nama daerah. nama daerah. Oke. Ini apa ada aja? Apa aja? Di sini ada soto Kudus, ada nasi gandul, ada bakmi, Hoho. ada nasi goreng, nuso, gabah. Aku mau soto Kudus buat aku sama Mike. Terus aku mau, kamu nasi gandul mau? Itu kayaknya enak sih makan. Ada orang makan nasi gandul kayaknya enak juga tuh. Nasi gandul boleh. Terus mie godok ada juga? Ada juga. Ini apa sih? Coba lihat, boleh nggak? Boleh nggak lihat? Coba Masuk lihat, aja. Nggak usah jauh-jauh ke daerah-daerah sana ya Mike ya. Tunggu. Biasanya aku tuh salfok bukan sama sotonya. Lihat harganya cuma berapa, lihat. 15.000. Satu porsi. Serius? 15.000 doang. Iya, itu untuk soto Kudusnya. Terus 15.000 Besti. Oh yuk langsung kita coba. Udah. 10 Dia orang mah gila-gila gratis. gratisan Besti. Hari Let's go. Jumat. Udah. Makan soto di pagi hari, kuah hangat bikin hati berani. Kalau ngomongin kuliner negeri, soto Kudus ini nggak pernah sepi. Halo Besti, kali ini kita bakal ajak kamu main dan icip kuliner di Soto Kudus Kauman yang katanya pionirnya soto Kudus. Tapi tenang, di sini bukan cuma soto Kudus aja, ada banyak banget menu Jawa yang siap bikin perut kamu langsung nyanyi. Kira-kira di sini Bang Dion dan Kak Mike mau nyicipin apa aja ya? Yuk kita intip Besti. Besti, sekarang kita intip dapurnya dan ini sih dari awal aja udah bikin perut langsung heboh. Pertama, soto Kudus khas. Nasi masuk ke mangkok, ditambah toge dan potongan daging kerbau yang sudah disiapkan. Lalu masuk penyedap dan pelengkap lainnya. Dan ini nih Besti, lihat kuah sotonya, menggoda banget. Warnanya cantik, aromanya langsung naik ke hidung. Pas dituang ke mangkok, asapnya naik. Harumnya bikin langsung gak sabar mau nyeruput. Lanjut nasi gandul. Nasi hangat disajikan di atas daun pisang, lalu ditumpukin daging dan telur. Terus disiram kuah merah yang kelihatan gurih dan pekat. Ini kuahnya bener-bener menggoda. Kayak bumbu yang nempel dan siap bikin nasi langsung habis tanpa sisa. Sekarang mie godok Jawa dimasak pakai arang, jadi aroma asapnya tuh langsung terasa otentik. Mie dimasukkan ke wajan, ditambah bumbu, sayur, dan telur, lalu diaduk di atas api arang. Setiap adukan wanginya naik pelan-pelan, bikin yang lihat langsung lapar lagi. Pokoknya Besti, dari prosesnya aja udah kerasa kalau ini makanan tradisional yang seriusan dibikin dengan rasa. Nah, apa ini sih nih. Ini hari ini kita mau makan soto-sotoan. Soto Ya. apa ini? Apa ini kok? Kalau soto Semarang kan kecil, kalau Ya. ini dia mangkoknya normal. Itu soto apa sih, Mike? Ini soto, coba dulu. Dagingnya cobain dulu, dagingnya cobain. Dagingnya cobain. Kenapa Ya. dagingnya cobain? Cobainnya dulu. Kuahnya strong, ada aroma bawang putih goreng yang langsung naik. Daging kerbau. Serius? Iya. Nah, Serius? ini yes. Jarang banget kan di Jakarta nemuin soto daging kerbau. Nah, ini aku penasaran banget rasanya seperti apa karena jujur aku tuh terakhir makan daging kerbau tuh kayak udah lama banget, itu di daerah Pati, Jawa Tengah. Aku belum pernah makan kerbau loh. Rasanya gimana? Rasanya? Kayak sapi. Kayak sapi tapi lebih bertekstur. Yes. Ya, lebih kalau misalkan sapi, ya sapi ada juga yang keras gitu ya. Cuman ini dia lebih bertekstur kalau menurut aku. Kuahnya ini malah yang strong itu adalah rasa dari si bawang putih gorengnya ya. Ya. Bawang putih goreng dia, jadi extra fragrant, extra flavorful kalau menurut aku ini. Kalau daging sapi itu kan kita makannya tuh berasa itu seratnya. Ya, Oke. Kalau ini tuh ketika aku gigit tuh rasanya tuh kayak chewy gitu loh Besti. Kayak bukan alot ya, kayak ada chewy tapi in a good way. Dia mungkin gini, lebih padat daripada sapi. Benar, Ya. density-nya tuh lebih ada Benar. tapi bukan yang alot gitu. Ini sebenarnya udah cukup menyenangkan tapi kayaknya kurang sambel ya kalau Benar. makan kayak ginian tuh Bes.
gokil. Nih, perkedel dipotong ke dalam kuah. Mantap. Mantap, Sol. Daging kerbaunya lebih padat dibanding sapi, tapi tetap enak digigit. Pas dicampur sambal kecap, perkedel, dan telur, wah rasanya makin komplit dan nagih. Karena sebelah gue nih kayaknya dia belum kenyang-kenyang banget dari tadi ya, udah tuh satu kerbau dimakan-makan. Soalnya enggak, tadi sebenarnya tuh aku pesennya emang soto doang Besti, kita berdua. Tapi tadi ada orang makan nasi gandul. Nasi gandul. Oh kayaknya enak gitu. Terus aku bilang, Yon kayaknya pesen nasi gandul lagi deh Yon. Aku bilang gitu. Atur deh Mike, mau makan apa atur udah pokoknya. Tapi Mike nasi gandul, aku pesennya adalah mie godok ya. Ya. Jadi ini bener-bener kayak cita rasa Jawa banget ya makan di sini ya Mike ya. There was something about the way the blue lights were shining, bringing out the freedom in your eyes. Sekarang nasi gandul. Begitu kuah panasnya kena nasi dan daun pisang, aromanya langsung keluar dan bikin makin lapar. Menurut aku nih untuk para restoran di luar sana, penyajian itu menurut aku emang sangat penting banget Oke. dalam memberikan menyajikan sebuah makanan, karena gini, dia ada pilihan untuk tidak pakai si Daun pisang. sebenarnya. Tapi mereka lebih memilih daun pisang, kenapa? Karena setelah aku makan itu memang cita rasa aroma daun pisangnya itu keluar. Karena dia tuh ini kan kuahnya panas. Jadi ketika kita makan itu tuh dia tuh hanya memberikan aroma yang menurut aku gak ganggu sama sekali, malahan menambah cita rasa makan aku. Tapi kalau yang ini Mike, si mie godok ini, menurut aku dia tipikal mie godok yang light. Jadi kuahnya itu kayak percampuran antara telur yang diolah-arik gitu. Oke. Cuman kalau menurut saran aku, mungkin si asap smoky-nya lebih ditingkatin dikit banget halus. Karena ini kayak bener-bener gak ada sih menurut aku. Karena kan kita biasanya kalau nikmatin mie godok itu ada smoky-smoky yang kayak dari arangnya gitu, either woknya lebih panas atau arangnya lebih besar sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau in terms of rasa ini nggak ada enak-enaknya karena dia bener-bener yang typical light. Bumbunya light, nggak berat, dan nggak enak sama sekali. Aroma arangnya halus, jadi tetap nikmat tanpa over smoky. Pokoknya semua menunya punya karakter dan masing-masing bikin pengen nunggu suapan berikutnya. And I'll be lucky if I ever find something more than just a crazy. Dan satu lagi buat yang belum pernah coba daging kerbau kayak aku nih Besti, menurut aku tidak semenyeramkan itu. Iya, sama aja. Sama aja untuk rasanya ya, cuman teksturnya yang agak sedikit berbeda dengan sapi ya Mike ya. Iya, fun fact aku malah justru Lebih suka yang kerbau. Lebih suka yang di kerbau. sini ya gitu. Yes. Ya udah, Mike kayaknya Besti udah penasaran, pengen coba dan tahu kita makan di mana. Ini adalah soto Kudus Kauman daging kerbau yang ada di mana Mike? Yang ada di Andara yang sangat highly recommended banget untuk kalian coba. Benar, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di Bikin Lapar, Lapar Terus. Yeah.